Halo, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Matematika Dasar. Kembali lagi bersama saya, Raihan. Kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem bilangan real. Ini daftar isinya. Ada sistem lapangan bilangan real, sifat urutan, desimal dan interval, dan nilai mutlak. Pertama, ada definisi dari bilangan real. Bilangan real adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Lalu ada sifat lapangan bilangan real. Nah, kalau yang ini sifat untuk jumlah. Jadi sifat-sifat untuk penjumlahan. Di sini ada 5. Yang pertama komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Untuk setiap A dan B adalah elemen bilangan real. Jadi kalau dibalik ya sama aja. Terus ada identitas. Elemen identitas jumlah itu 0. Kalau kita memiliki bilangan real, kita jumlahkan dengan elemen identitasnya, maka hasilnya bilangan real tersebut tidak berubah. Lalu ada distributif. A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Untuk setiap A, B, C adalah bilangan real. Sama saja apabila A plus B itu di dalam kurung dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Untuk setiap A, B, C adalah bilangan real. Inverse jumlah itu elemen negatif dari bilangan real itu sendiri. Kalau kita memiliki bilangan real A, maka elemen negatifnya itu min A. Kalau kita menjumlahkan suatu bilangan real dengan inverse-nya sendiri, maka hasilnya itu pasti 0. Lalu ada asosiatif. A plus B ditambah C sama dengan A plus dalam kurung B tambah C. Itu bakal sama. Untuk setiap A, B, C adalah elemen real. Lalu di sini ada sifat lapangan bilangan real untuk perkalian. Yang pertama komutatif, sama seperti jumlah. Ketika A dikali B, kalau kita balik B kali A itu sama aja. Lalu identitas jumlah yang tadi itu kalau untuk penjumlahan 0. Kalau kita menjumlahkan dengan 0, bakal tetap hasilnya bilangan real itu sendiri kan. Nah, kalau identitas itu elemen identitas kalinya itu 1. Kalau kita memiliki bilangan real, kita kalikan dengan 1, maka hasilnya tetap bilangan real itu sendiri. Lalu ada inverse. Nah, kalau tadi inverse jumlah itu kan negatif dari bilangan real itu. Nah, kalau ini kebalikannya. Jadi 1 per bilangan real itu sendiri. Jadi, kalau kita mempunyai bilangan real A, kita kalikan dengan inverse-nya, yaitu 1 per A. Itu hasilnya bakal 1, karena jadinya A per A. Ini untuk inverse yang kali. Lalu asosiatif sama kalau kita mengalihkan A dan B dulu, baru kita kalikan dengan C, sama saja kalau kita mengalihkan A dengan B dulu, B kali C dulu. Itu bakal sama. Ini hanya contoh. Misalkan kita disuruh untuk menentukan penyelesaian 3x tambah 6 sama dengan 10. Biasanya kita udah cepet, kayak 6-nya pindahin ke kanan jadi 4, terus 3-nya dipindahin ke bawah jadi 4 per 3. Sebetulnya kita itu udah menggunakan sifat-sifat yang tadi. Kayak kita mengalihkan ruas kiri dan kanan dengan 6. Kenapa dengan 6? Karena kita ingin menghilangkan 6 di ruas kiri kan. Kita menggunakan inverse Kita menggunakan inverse jumlahnya. Inverse jumlah dari 6 yaitu min 6. Lalu kan di kiri 3x, di kanan sudah 4. Nah, gimana caranya si 3x ini jadi x sendiri kan? Kita mencari inverse kali dari 3x itu. Jadinya 1 per 3. Kiri kita kali 1 per 3, kanan kita kali 1 per 3, jadinya x dengan 4 per 3. Tanpa disadari kita udah menggunakan sifat-sifat tersebut. Cuman biar cepet kan, kita langsung aja kiri dikurangi 6, kanan dikurangi 6, lalu dibagi 3. Dan yang kedua ada sifat urutan. Ini bukan sifat lapangan. Sifat urutan ini yang dipertidaksamaan. Kalau tadi persamaan semua, ini pertidaksamaan. Ada 4. Yang pertama transitif. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka dia ini nyambung B-nya ini. Jadi A lebih besar dari C. Untuk A, B, C adalah elemen bilangan real. Nah, lalu ada aditif. A lebih besar dari B. Ini boleh juga sih kalau A kurang dari B. Kalau kedua ruas kita jumlahkan dengan C,
Jadi kiri kita tambah C, kanan kita tambah C, itu tetap dia A plus C lebih besar dibandingin B plus C untuk A, B, C elemen real. Lalu multiplikatif ini perkalian. A lebih besar dari B dan C nya ini positif. Kalau C nya positif, kalau kita kalikan ke A dan B di ruas kiri dan kanan, ini tanda pertidaksamaannya tetap lebih besar. Jika A lebih besar dari B dan C ini negatif, maka ini tandanya berubah. Contoh, kita A nya 5, B nya 2, kan 5 lebih besar dari 2, kita kalikan dengan 1, tetap aja kan 5 lebih besar dari 2. Kalau misalkan C nya negatif, misalkan min 1, negatif 5 tidak lebih besar dibandingkan min 2 kan, dia lebih kecil, makanya dia tandanya berubah kalau kita kalikan dengan negatif. Lalu trikotomi itu pokoknya ketika kita memiliki dua bilangan real, pasti salah satu dari ini berlaku, pasti nggak mungkin tiga-tiganya tuh nggak ada yang nggak berlaku gitu. Pasti A itu kurang dari B, atau A sama dengan B, atau A lebih besar dari B. Ketika kita ingin membandingkan dua bilangan real, pasti salah satu dari ketiga ini pasti berlaku. Lalu ini ada contoh untuk pertidaksamaan. Jika A lebih besar dari 10, maka kalau yang kiri kita kali setengah, kanan kita kali setengah, ya hasilnya jadi setengah A lebih besar dari 5, karena kedua ruas dibagi 2 atau dikalikan setengah. Jika A kurang dari 3, kalau kita kedua ruasnya dikali 2, ya bisa 2A kurang dari 6. Lalu ini ada latihan untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Cuman kita coba tulis penyelesaiannya itu dengan sifat-sifat apa aja yang tadi udah kita gunakan. Misalkan ada sifat min 15 nya, biar kita hilangkan, pindahin ke kiri, D plus 15. Itu tanpa kita sadari kita udah menggunakan sifat aditif, menggunakan inverse jumlah dari min 15 adalah 15. Lalu kita aditif kan, kiri kita tambah 15, kanan kita tambah 15, makanya seolah-olah dia tuh pindah ke kiri. Lalu kita faktorkan, ya, dan seterusnya. Ini ada latihannya. Lalu yang ketiga ada desimal dan interval. Nah, bilangan real itu bisa dibagi dua jenis, ada rasional dan irasional. Dari definisi bilangan real tadi yang di awal, bilangan real itu adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Jadi ini dua-duanya bilangan real karena dapat ditulis dalam bentuk desimal. Cuman dibagi dua lagi jenisnya, ada rasional dan irasional. Coba kita lihat dari contoh rasional dulu. Contohnya 1/4, kita tulis 0,25, 2/5 0,4, 37 dibagi 99 0,373737 dan seterusnya. Kalau yang irasional, akar 3 sama dengan 1,732050 dan seterusnya, dan pi 3,1415 dan seterusnya. Bagaimana cara membedakan mana bilangan rasional dan irasional? Kalau irasional itu gampang. Ketika kita, misalkan kan ini akar 3, kalau kita nulis akar 3 aja kayak kurang tahu ya, kita belum bisa memastikan dia itu bilangan rasional apa irasional. Pada saat kita sudah menuliskan desimalnya, dia itu berantakan, desimalnya tidak berujung, bukan tidak berujung, pokoknya panjangnya itu tidak berulang, dia hanya angka yang tidak berpola, kayak dia itu nggak ada polanya, dia kayak acak-acakan 7, 3, 2, 0. Kita bandingin sama 37 dibagi 99, dia ini berpola 37, 37, 37, 37. Nah, jadi cara untuk gampang ya membedakan rasional dan irasional, tulis bentuk desimalnya. Kalau dia pola tidak berpola, tidak berulang, itu berarti rasional. Nah, desimal berulang adalah rasional. Tunjukkan bahwa X sama dengan 0,123123 dan Y sama dengan 2,56565656 merupakan bilangan rasional. Sedangkan bilangan rasional merupakan desimal berulang. Nah, yang tadi kita nggak sadari setengah, misalkan 0,5, sebetulnya ada lagi berulang, cuman nolnya itu tak hingga. Nah, kalau yang X ini, kalau misalkan 3
tiga bilangan ya, 3 angka yang berulang, 1 2 3 1 2 3. Ini gampang caranya. 1 2 3 dibagi 999. Ini hasilnya. Itu X-nya kalau dalam bentuk pecahan. Kalau Y 2,565656 berarti 56 dibagi 99 ditambah 2. Jadi 256/99. Itu untuk yang Y-nya. Itu cara cepatnya. Lalu ini hanya ada kepadatan bilangan real. Di antara dua bilangan real yang berbeda, A dan B, selalu ada bilangan real lain. Jadi kalau kita memiliki dua bilangan real, di antara A dan B-nya itu pasti ada bilangan real lain. Khususnya X1. X1 ini dapatnya A tambah B dibagi 2. Ini ada di tengah-tengahnya A dan B. Nah, ketika kita udah membagikan, ada A, terus di tengah A dan B itu ada X1. Begitu juga di antara A dan X1. Jadi di antara A dan di tengah-tengahnya lagi pasti ada bilangan real lain, khususnya X2. X2-nya lagi, ini rumusnya. Nah, itu tuh bisa terjadi tak terbatas. Jadi ada tak hingga banyaknya bilangan real, baik rasional antara A dan B. Coba kita pikir. Misalkan angka 1 dan 2. Di antara 1 dan 2, misalkan ada 1,5. Di antara 1 dan 1,5 ada 1,25. Di antara 1 sampai 1,25 itu tak hingga sampai desimalnya kecil, cuman tetap aja bakal ada terus. Karena definisi bilangan real itu kan dapat ditulis desimal, jadi tak hingga batasnya. Lalu ini ada interval dan selang. Jadi ini kayak menentukan batas gitu. Kesamaan ganda X di antara A dan B. Menyatakan selang terbuka, jadi semua bilangan antara A dan B tidak termasuk titik ujung A dan B. Jadi ini X-nya itu kan di antara A dan B, tapi A dan B-nya itu tidak termasuk ke X karena di sini tandanya tidak ada sama dengan kan, kurang dari. Nah, itu ditulisnya dengan notasinya seperti ini. Dalam kurung A, B. Namun kurungnya ini masih yang nggak kotak kayak gini. Kalau misalkan kita tulisnya kotak kayak gini, itu maksudnya dia A dan B-nya juga termasuk ke dalam X. Makanya di sini pakai sama dengan kan. Nah, A dan B-nya ini masuk ke X, termasuk bilangan X. Nah, di sini ada penulisan himpunannya. X di mana A kurang dari X kurang dari B. Nah, penulisan selangnya itu gini. Karena dia ini tidak menggunakan sama dengan, kurang dari. Penulisan selangnya itu seperti ini. Kurungnya ini kurung biasa. Kalau ini menggunakan sama dengan, ini kurungnya itu harus kotak, yang kotak gini. Nah, ini kan kalau dua-duanya sama dengan, kalau nggak dua-duanya nggak pakai sama dengan. Kalau mau pakai yang satu aja, ya udah yang kirinya aja. Kan yang A kurang dari sama dengan X. Ya yang kirinya ini, batas A-nya ini kan A-nya itu ikut. Ya pakai yang ini, pakai kurung kotak. Duh, ini ada yang salah nih. Harusnya ini kurungnya kurung kotak. Ini salah contohnya. Nah, ini itu seharusnya lambang infinite ya, cuman nggak masuk. Kan X kurang dari sama dengan B. Batas kirinya itu tak hingga. D itu tak hingga kan batasnya. Dia nggak dijelasin X-nya itu emang sampai mana sih, nggak ada. Makanya penulisan selangnya itu dari negatif tak hingga sampai B. Nah, B-nya pakai kurung gini karena kan dia ada tanda sama dengannya. Kenapa negatif tak hingganya itu tidak make yang kurung kotak juga? Karena mungkin masuk, karena emang dari situnya emang kita nggak make itu. Kalau untuk yang infinite tuh, lihat kalau yang infinite kita nggak make kurung kotak, makanya kurung yang kayak bulat gini. Terus ini sama, kalau X kurang dari B kan batas kirinya tidak ditentukan, berarti ini negatif tak hingga sampai B nya tidak termasuk karena nggak ada tanda sama dengannya. Lalu ini juga ada X lebih dari A sampai ini ya, negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Lalu ada nilai mutlak. Nilai mutlak dari X itu dengan notasinya seperti ini, nilai mutlak X, dan didefinisikan sebagai berikut. Jika nilai mutlak X sama dengan X, kalau X-nya itu lebih besar sama dengan 0, terus nilai mutlak X itu sama dengan negatif X kalau X-nya itu negatif.
Nah, ini pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Ketika nilai mutlak X itu kurang dari A, maka ini cara cepatnya. Sebenarnya ini ada penurunan rumusnya. Ini cara cepatnya, negatif A kurang dari X kurang dari A. Lalu nilai mutlak X lebih besar dari A, maka X lebih besar dari A atau X kurang dari negatif A. Ini ada sifat-sifat nilai mutlak. Ada, kalau menggunakan perkalian A, B dimutlakan, sama dengan aja, bisa dipisahin nih, nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Pembagian juga sama. Nah, ini ada penurunan rumusnya juga. Ini ada nilai mutlak A tambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Lalu ada ini juga, nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B dikurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurangi B. Ini juga ada not, kalau kita menemukan ini, kita bisa kuadratkan aja, nilai mutlaknya bisa hilang. Lalu ini yang terakhir ada latihan soal, bisa dilihat. Mungkin pembahasannya video berikutnya mungkin. Nah, untuk materi sistem bilangan real cukup sampai sini dulu. Mohon maaf ya apabila banyak kesalahan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Rehan mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Dadah.